Perkenalkan, nama saya Emilia Ardina Wulandari dengan NIM 18030174017. Nama saya Raja Noval Ari Salim dengan NIM 18030174043. Perkenalkan, nama saya Akila Firda Istinabila, NIM 180301740099. Nama saya Revlin Alivia Kusuma, NIM 101. Ya, kelompok kami akan menjelaskan tentang teori Vygotsky. Lev Vygotsky adalah seorang psikolog Rusia terkemuka yang terkenal karena teori sosial kulturalnya. Dia percaya bahwa interaksi sosial memainkan peran penting dalam pembelajaran anak-anak. Melalui interaksi sosial semacam itu, anak-anak menjalani proses pembelajaran yang berkesinambungan. Vygotsky mencatat, bagaimanapun budaya itu sangat mempengaruhi proses ini. Imitasi, pembelajaran terpadu, dan pembelajaran kolaboratif semua memainkan bagian penting dalam teorinya. Lev Vygotsky lahir pada 17 November 1896 di Orsa, sebuah kota di wilayah barat Kekaisaran Rusia. Ia belajar di Moscow State University, di mana ia lulus dengan gelar sarjana hukum, dan pada tahun 1917 ia mempelajari berbagai topik saat menghadiri universitas, termasuk sosiologi, linguistik, psikologi, dan filsafat. Namun pekerjaan formal dalam psikologi tidak dimulai sampai tahun 1924 ketika dia menghadiri Institute of Psychology di Moskow. Dalam teori Vygotsky, Lev Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan kognitif dan bahasa anak-anak tidak berkembang dalam situasi sosial yang hampa. Menurut Vygotsky, keterampilan dalam fungsi mental berkembang melalui interaksi sosial langsung. Meskipun pada akhirnya anak-anak akan mempelajari sendiri beberapa konsep melalui pengalaman sehari-hari, Vygotsky percaya bahwa anak akan jauh lebih berkembang jika berinteraksi dengan orang lain. Anak-anak tidak akan pernah berkembang atau mengembangkan pemikiran operasional formal tanpa bantuan orang lain. Ya, kemudian belajar menurut Vygotsky belajar adalah suatu proses individu dalam memahami dan mengerti akan sesuatu yang berguna bagi segala aspek kehidupan dan bermanfaat di kemudian hari. Dan teori belajar Vygotsky menekankan bahwa perkembangan manusia adalah sesuatu yang tidak boleh terpisahkan dengan berbagai jenis kegiatan sosial dan budaya. Nah, dalam teori Vygotsky itu dijelaskan ada 3 hal utama, yaitu ZPD, scaffolding, dan bahasa. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang ZPD. ZPD adalah singkatan dari zona perkembangan proksimal, di mana zona perkembangan proksimal adalah istilah Vygotsky untuk rangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai oleh seorang anak dengan seorang diri, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan orang lain atau pembimbing atau anak-anak yang lebih cerdas dan orang dewasa. ZPD atau zona proksimal ini dapat kita gambarkan atau ilustrasikan seperti gambar ini, seperti lingkaran ini, di mana A adalah hal yang dapat dilakukan oleh siswa tersebut, dan B ini lebih tepatnya lingkaran di luar A, ya, bukan anggota A. Jadi B itu sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh anak tersebut. Jadi A ini adalah dalam kemampuan dan B adalah di luar kemampuan. Di tengah-tengah A dan B itu ada yang namanya ZPD atau ya zona yang harus dilewati seorang anak tersebut untuk dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan sebelumnya, ya kan. A ini yang dapat dilakukan dan B itu tidak dapat dilakukan. Nah, untuk melewati ZPD ini
diperlukan bantuan, yaitu scaffolding, yang akan dijelaskan oleh teman saya berikut ini. Nah, untuk scaffolding itu berarti memberikan sejumlah besar bantuan kepada seorang anak selama tahap-tahap awal pembelajaran, yang kemudian anak tersebut akan mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya. Scaffolding itu juga tentang adanya interaksi dengan lingkungan. Nah, scaffolding juga merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan adanya bantuan atau bimbingan dari individu yang lebih mampu kepada individu yang kurang mampu. Tujuannya untuk dapat menyelesaikan persoalan yang diberikan sebagai tugas oleh guru tersebut. Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan masalah ke dalam langkah-langkah pembelajaran, dan juga memberikan contoh ataupun yang lain, sehingga memungkinkan siswa itu untuk tumbuh secara mandiri. Nah, scaffolding dilakukan untuk memperkecil jarak actual development dan potential development yang terdapat dalam ZPD seorang anak. Tujuan akhir dari scaffolding adalah membuat seorang anak dapat mencapai internalisasi, sehingga berikutnya seorang anak tersebut menjadi independen dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang diberikan. Bahasa dan pikiran. Menurut Vygotsky, seorang anak menggunakan pembicaraan bukan saja untuk komunikasi sosial, melainkan untuk membantu mereka dalam menyelesaikan berbagai tugasnya. Nah, Vygotsky juga meyakini bahwa anak pada usia dini menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku mereka. Vygotsky juga mengatakan bahwa bahasa dan pikiran itu pada awalnya berkembang secara terpisah, namun pada akhirnya menyatu. Seorang anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat memfokuskan ke dalam pikiran-pikiran mereka sendiri. Nah, seorang anak juga harus berkomunikasi secara eksternal dan menggunakan bahasa untuk jangka waktu yang lama sebelum mereka membuat transisi dari kemampuan bicara eksternal mereka menjadi internal. Nah, Vygotsky juga mengemukakan bahwa bahasa berperan penting dalam proses perkembangan kognitif anak. Menurutnya, ada hubungan yang jelas antara perkembangan bahasa dan juga perkembangan kognitif seorang anak. Vygotsky juga menyatakan bahwa ada 3 tahap pada perkembangan bahasa, yaitu yang pertama, social speech, biasanya sampai usia 3 tahun. Nah, pada tahap ini, biasanya bicara dilakukan untuk mengontrol tingkah laku dan juga untuk mengekspresikan pemikiran sederhana, seperti emosi. Nah, yang kedua, egocentric speech, yaitu sekitar umur 3-7 tahun. Nah, pada tahap ini, anak-anak lebih sering berbicara dengan diri mereka sendiri, seperti mereka membicarakan apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukannya. Nah, selanjutnya yang 3 yaitu inner speech. Itu biasanya di atas 7 tahun sampai dewasa. Nah, inner speech ini itu proses penghubungan antara pikiran dan bahasa. Pada tahap ini, setiap individu telah sampai pada tipe fungsi mental yang lebih tinggi. Vygotsky juga menentukan perbedaan antara fungsi mental dasar dan fungsi mental yang lebih tinggi. Untuk fungsi mental yang dasar itu secara alami dan tidak dipelajari. Tetapi untuk fungsi mental yang lebih tinggi itu dipengaruhi dan berkembang melalui belajar, seperti bahasa dan memori, pemikiran, pemusatan perhatian, dan yang lain-lain. Nah, seseorang membutuhkan inner speech dan budaya yang dilaluinya berdasarkan bahasa dan bantuan orang lain yang lebih ahli untuk mengubah fungsi mental yang dasar menjadi fungsi mental yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang
bilangan berpangkat. Jadi nanti kalian akan berdiskusi untuk bekerja sama dan berkolaborasi menemukan konsep bilangan berpangkat, dan juga kalian menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari mengenai bilangan berpangkat. Nah, sebelum itu Ibu akan membagi kelompoknya dulu. Kelompoknya terdiri dari 2 siswa. Nanti Ibu akan memberikan waktu selama 30 menit. Kalian harus berdiskusi. Nanti Ibu akan membagikan diskusi LKPD-nya. Kalian harus berdiskusi mengenai LKPD tentang bilangan berpangkat. Nah, nanti Ibu juga akan membagikan kertas buffalo. Kertas buffalo nanti digunakan untuk menemukan konsep bilangan berpangkat ya. Nanti kalian akan baca dulu LKPD-nya, di situ ada langkah-langkahnya. Oke, kita bagi dulu kelompoknya. Oh ya, nanti setelah berkelompok kalian juga harus mempresentasikan hasil kelompoknya ya. Jadi nanti kalian harus mempresentasikan. Jadi Ibu akan tunjuk secara random kelompok mana yang akan maju ke depan untuk mempresentasikan kepada teman-temannya. Jadi semua harus ikut belajar. Oke, gak boleh ada yang mencontek satu kelompok dengan kelompok lain karena pemahamannya pasti beda ya. Oke, silahkan. Sekarang Ibu bagi dulu kelompoknya. Kelompoknya terdiri dari 2 orang ya. Satu bangku aja deh, sepertinya lebih mudah. Oke, bagus. Di sini ada yang tidak ada pasangannya di bangku. Ya, Dito, kamu sama Nisa aja ya, biar ada pasangannya. Oke. Jadi semuanya sudah berpasangan ya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Jadi ini tolong dibagikan ke belakang. Semuanya sudah mendapatkan buffalo dan juga LKPD-nya? Sudah? Bagus, kalau sudah semuanya. Jadi nanti kalian baca dulu, silakan ada pertanyaan anak-anak, silakan ditanyakan. Bu, saya ingin bertanya. Ya, ini buffalo-nya kita gunakan untuk apa ya, Bu? Oh itu, jadi nanti kalian buffalo-nya itu untuk apa sih, Bu? Jadi dia itu nanti, coba pinjam. Kalian akan menggunakan kertas buffalo ini untuk menemukan konsep bilangan berpangkat. Jadi di situ di dalam LKPD-nya kan kalian diperintahkan untuk melipatnya menjadi 2 bagian yang sama besar. Setelah itu kalian harus mengguntingnya. Nah, minggu lalu Ibu sudah sampaikan harus membawa gunting. Right? Benar maksud saya? Oh ya, benar. Oke. Semua bawa ya? Bawa, bagus. Terus kalian gunting bagian lipatan ini. Nah, setelah itu, setelah kalian gunting, nanti kan ini menjadi berapa berarti? Menjadi berapa anak-anak? Jadi 2, Bu. 2. Sama besar ya. Nah, nanti kalian isikan di tabel, di LKPD. Tuh. Nah, setelah itu, kalian di situ disuruh melipat lagi dan menggunting lagi menjadi bagian yang sama besar. 2 bagian yang sama besar. Seperti ini. Ya kan? Nanti terus kalian gunting bagian ini lipatannya. Setelah itu apa yang harus kalian lakukan coba? Nah, nanti kalian hitung berapa bagian potongan kertas yang sudah kalian gunting. Jadi kalau kayak gini kira-kira ada berapa nih? 4. Oke, good job. Itu ya, kurang lebih seperti itu nanti. Jadi kalian nanti melanjutkan sendiri melakukan kegiatan itu sebanyak 5 kali potongan. Oke, sudah ya? Ada yang ditanyakan lagi anak-anak? Belum? Ya udah. Silahkan kalian lanjutkan ya pekerjaannya, diskusinya. Nisa, kamu tahu nggak? Ini yang bagian ini nih, yang poin ini kan di sini kalau angkanya itu diganti dengan A, terus dikali sebanyak N. Nanti jadinya kayak gimana ya tulisnya? Poin ini aku juga nggak tahu. Coba aku tanya ke Bu Guru aja ya. Ya anak-anak ada yang ditanyakan? Itu. Saya Bu. Bu, saya bingung. Yang poin bagian ini kan, yang poin kedua itu yang mau setelah kita menggunting itu kan kita hurufnya itu diganti dengan A lalu dikalikan sebanyak N. Nah, kami bingung Bu, maksudnya seperti apa Bu nantinya? Oke, jadi Nisa bertanya, A itu dikali, di situ kan jika bilangan 2 digantikan dengan suatu bilangan A,
dan dikalikan sebanyak n, maka apa yang akan terjadi? Jadi bentuk bilangan berpangkatnya seperti apa? Nah, untuk itu Nisa, kira-kira kalau 2 dikali 3, kan 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, 2 ini digantikan dengan A. Maka gimana? A dikali A dikali A. Ya, ini A dikali sebanyak 3 kali. Nah, sekarang coba Nisa pikirkan. Kalau A dikali sebanyak N, berarti gimana? Berarti A kali A titik-titik kali A itu terus, nah nanti itu sebanyak N kali, begitu. Oh iya, gitu ya. Begitu. Baik Bu, jadi gitu Nina. Gimana, kamu paham nggak? Iya. Arti kok. Yaudah, sekarang ayo kita mulai menggunting-guntingnya dulu ya, Nis. Kita lipat dulu kan, Nis? Itu hasilnya berapa? 2 atas. Sekarang kita lipat lagi. Terus kita gunting lagi. Jadinya sekarang kamu yang nulis, Miss. Ya, aku yang nulis. Jangan marah-marah dong. Jadi tadi potongan kedua, berarti ada berapa? Kita itu tuh 2, 3, 4. Ada 4. Nah, berarti ini polanya jadinya gini. Ntar dulu ya, kita potong-potong dulu aja deh kayaknya. Ya. Yaudah, ini aku aja biar cepet. Kita potong lagi. Menjadi 2. Sama besar. Udah. Jadi kita hitung lagi potongan ketiga tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah 8, potongan ketiga. Potongan keempat berarti kita potong lagi, kita lipat lagi jadi kecil. Lipat lagi. Nah, ini susah nih guntingnya. Oke, ini jadi berapa ya? Kita hitung tuh 2. Kayaknya ini bakalan jadi 2 kali lipatnya deh. Bener nggak sih? Kita hitung aja deh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 tuh kan? Bener. 16. Jadi potongan kelima pastinya 2 kali lipatnya juga. 32. Gitu. Terus ini gimana ya caranya buat nulisin pola berpangkatnya ini? Kan dia 2 ini aku bingung, ini gimana ya yang pola berpangkatnya? Oh, yang pola berpangkatnya ini. Jadi Nis, itu nanti itu gini nih, coba deh kamu pikirin. Kan 2 ini, potongan pertama kan hasilnya 2. Berarti kan 2 dipotong sebanyak 1 kali. Berarti kan 2, ya udah 2 aja. Nah, untuk potongan yang kedua kan 2 dia kan dipotong potongan kedua hasilnya kan 4. Nah, ini kan kita bisa menuliskan itu kan 2 kali 2 tuh gitu. Nah, sekarang ini berarti kan dipotong sebanyak 2 gitu. Nah, sekarang yang potongan ketiga kan kita hasilnya, nah karena benar, yang potongan kedua kan 2 dikali 2, berarti kan ini kan 2 bagiannya dipotong sebanyak 2 kali. Berarti ini bisa kita tulisin 2 pangkat 2 tuh. Nah, terus nih, sekarang potongan yang ketiga. Dia kan 8 hasilnya. Kita kan bisa menuliskan 2, tadi kan karena 2 bagian sama besar gitu kan. 2 kali 2 kali 2. Nah, berarti di sini 2 dikali sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali.
pangkat 3. Nah, sekarang kalau yang potongan 4 kan hasilnya 16. Coba deh kamu nih. Jadi gitu. Kalau yang ini kan potongan keempat 16. Jadinya gini nih. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini kan berarti kan 2-nya kan dikali sebanyak 4. Berarti 2 pangkat 4. Gitu. Benar. Oh iya. Oh gitu ya. Aku bisa sekarang yang potongan kelima. Berarti kan 32, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini sebanyak 5 kali kan. Jadinya dia 2 pangkat 5. Tuh, jadi kesimpulannya tadi kan kalau misalnya A-nya itu, kalau misalnya 2-nya itu angkanya ini diganti dengan A. Berarti kan A kali A, kayak Bu Guru tadi bilang, kali sebanyak N. Nah, jadinya nih, ini karena tadi kan 2 jadi A. Berkalinya sebanyak N kali. Berarti ini A pangkat N nih. Bener ya? Hore. Jadi ini kalau ada A dikali sebanyak N kali, jadinya dia A pangkat N gitu. Yaudah sekarang selanjutnya suatu mana? Bener nggak nih kayak gini? Tuh, bener ya? Bener kan? Oke anak-anak, sudah selesai ya berdiskusinya. Kalian semua sudah hebat-hebat semua. Jadi sekarang siapa yang masih ingin bertanya lagi? Gak ada? Oke, sudah. Oke. Nah, hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Eksponen, Bu. Jadi, apa itu tadi eksponen? Suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang. Benar sekali. Selanjutnya, apakah kalian apa tadi bentuk umum dari eksponen? A pangkat N sama dengan A kali A sebanyak N. Oke, benar. Lalu dalam memahami eksponen, kita harus mengetahui terlebih dahulu sifat-sifat eksponen itu sendiri. Nah, apakah kamu tahu sifat-sifat tentang eksponen? A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Contohnya 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 4 pangkat 5. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Contohnya 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 5 min 3 sama dengan 4 pangkat 2. Yang ketiga, A pangkat M pangkat N atau A sama dengan A pangkat M kali N. Contoh 4 pangkat N dipangkatkan 3 sama dengan 4 pangkat 2 kali 3 sama dengan 4 kali 6. 4 A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Contohnya 3 kali 5 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Oke, benar sekali. Nah, karena semua sudah paham kan dengan eksponen sekarang, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang logaritma.